Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Perkenalkan, nama saya Diah Maulani dari SD 17 A5 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya akan memberikan beberapa tips menjadi pembicara publik yang hebat menurut James Quick. Oke, langsung saja. How to be a great public speaker based on James Quick. Sebagian orang mungkin tidak mudah mengontrol dirinya dengan baik saat berbicara di hadapan orang banyak. Saya akan memberikan 10 tips menjadi pembicara publik yang hebat menurut James. Check this out. Tips number one yaitu direct eye contact, yaitu kontak mata ke arah audiens. Sebelum itu, pastikan posisi berdiri kita ini sudah baik. Dengan posisi seperti ini, kita dapat mengontrol kontak mata kita kepada audiens dari sudut manapun. Oke, dengan posisi seperti ini, kita dapat mengontrol kontak mata audiens dari sebelah kanan, dari sebelah kiri, bahkan dari depan. Oke, sebagai pembicara tentunya kita tidak boleh terpaku kepada satu audiens saja, melainkan kita harus menjaga kontak mata dengan baik, karena dengan begitu membuat seluruh audiens merasa bahwa dirinya itu terlibat dalam pembicaraan. Tips number 2 yaitu animation. Gerakan di sini kita bisa menggunakan body language kita ataupun gerakan bahasa tubuh. Kita di sini bisa memainkan ekspresi wajah dengan tersenyum, ataupun kita juga bisa menggunakan gerakan tangan seperti ini. Jadi dengan memainkan gerakan tubuh, maka terkesannya itu tidak terlalu formal ataupun tidak terlalu kaku. Tips number 3 yaitu projection. Intonasi tinggi rendahnya suara. Suara harus menyesuaikan seberapa banyak audiens. Semakin banyak audiens, tentunya kita harus semakin powerful. Kita harus memperhatikan kapan suara kita tinggi, kapan suara kita harus rendah, ataupun kapan suara kita harus lambat, ataupun kapan suara kita harus cepat. Dengan kita mengontrol intonasi tinggi rendahnya suara, tentunya dapat membuat audiens mendengarkan. Tips number 4 yaitu variation of tone. Di sini kita dapat memainkan variasi intonasi tinggi rendah. Nah, kita dapat memainkan variasi intonasi tinggi rendah ini disesuaikan dengan topik pembahasan kita. Seperti halnya jika topik pembahasan kita ini yang kita sampaikan menggembirakan, tentunya kita dapat menggunakan variasi intonasi yang tinggi dengan semangat. Nah, ataupun jika hal yang kita sampaikan itu seperti hal yang sedih, atau kita bisa memainkan variasi intonasi yang sedang ataupun yang rendah. Tips number 5 yaitu pleasant pitch. Nada suara di sini kita dapat memainkannya. Kita dapat menggunakan nada suara ini dengan senatural mungkin, tidak dibuat-buat, ataupun nada suara di sini yang enak didengar ataupun menyenangkan. Jadi nada suara kita ini tidak harus dibuat-buat ataupun tidak harus teriak-teriak, tapi yang senatural mungkin agar enak didengar oleh audiens. Tips number 6 yaitu clarity, jelas. Dimana kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami, bahasa-bahasa yang jelas. Nah, jadi di sini kita sebagai pembicara harus menggunakan bahasa-bahasa yang jelas ataupun kata-kata yang jelas serta kata-kata yang dapat dipahami. Nah,
Kita juga menggunakan kata-kata atau kalimat yang sederhana akan tetapi mudah dipahami oleh audiens. Tips number 7 yaitu confidence. Nah, di sini relax. Nah, relax ini tentunya kita sebagai pembicara harus terlihat relax saat berbicara di hadapan umum. Kita juga bisa menggunakan bahasa tubuh kita seperti memainkan tangan atau dengan ekspresi wajah. Tentunya kita sebagai pembicara harus memberikan senyuman kepada audiens. Dengan kita dapat mengontrol relax ini, tentunya relax didapatkan dari kita sering berlatih. Dengan kita sering berlatih tentunya kita akan terlatih dan kita akan tenang saat berbicara di hadapan audiens ataupun orang. Tips number 8 yaitu smile, senyum. Setiap manusia tentunya pasti tersenyum. Sebagai pembicara, kita harus memberikan senyuman kepada audiens. Karena dengan kita memberikan senyuman, itu dapat membawa hal positif. Number 9 yaitu pitching, jaga kecepatan. Sebagai pembicara tentunya kita harus dapat mengontrol waktu agar tidak terlalu cepat ataupun agar tidak terlalu lama saat menyampaikan presentasi. Dengan kita mempunyai planning waktu, tentunya kita dapat menyelesaikan presentasi dengan tepat waktu. Tips number 10 yaitu authority, mengontrol suatu acara. Sebagai pembicara tentunya yang memimpin dan mengontrol jalannya suatu acara. Sebagai pemimpin dan yang mengatur jalannya acara, tentunya kita harus respect kepada audiens agar audiens pun akan respect pada kita sebagai pembicara. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga